Nonton tapi tidak subscribe. Subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq Ar-Razik, Al-Hakim Al-Hamid, Rabbul Izzati wal Jalalah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat dan karunia-Nya, masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan, yang mana nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa merasakan bahagianya, bisa hidup bercengkrama dengan keluarga kita, merasakan serunya bercerita bercanda tawa dengan teman-teman kita, bisa saling sapa dengan orang sekitar kita. Mungkin kita tidak tahu, di luar sana ada sebagian saudara-saudari kita yang mereka sangat ingin merasakan apa yang kita rasakan, merasakan bahagianya hidup bersama keluarga mereka, merasakan serunya bercanda tawa bercerita dengan teman-teman mereka, bisa saling sapa dengan kerabat mereka, saling sapa dengan orang-orang sekitar mereka. Akan tetapi mereka tidak lagi sanggup. Mereka tidak lagi sanggup menggerakkan kaki mereka. Mereka tidak lagi sanggup untuk mengangkat tangan mereka. Mereka tidak lagi sanggup untuk menggerakkan tubuh mereka. Mata mereka terpejam, badan mereka terbaring di rumah sakit. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat yang banyak, mari kita gunakan. Di antaranya nikmat kesehatan, kesempatan, mari kita gunakan nikmat tersebut untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain, dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang harus kita yakini, yaitu bahwasanya seluruh apa yang terjadi di dunia ini itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala, merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an disebutkan kullu yusibana illa ma kataballahu lana. Wahai Muhammad, katakanlah tidak ada sesuatu yang menimpa kita manusia kecuali itu apa yang telah ditetapkan untuk kita. Dalam ayat lain juga dikatakan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada sebuah musibah yang menimpa bumi, tidak ada musibah yang menimpa diri kalian manusia illa fi kitab, kecuali itu telah tertulis di kitab induk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Lauh Al-Mahfuz. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat At-Talaq ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam ini Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kita kembali manusia. Kita manusia yang sering lupa bahwasanya siapa diri kita sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit 7 lapis, wa minal ardi mithlahun, dan bumi 7 lapis, yatanazzalul amru bainahum, dan di situ turun urusan Allah Subhanahu wa taala, turun ketentuan Allah Subhanahu wa taala, turun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang sekarang ini kita rasakan itulah mewabahnya virus COVID-19 atau dikenal juga dengan corona. Ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Corona, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kurunnya sangat kecil, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dicium oleh hidung, tidak bisa kita sentuh, akan tapi bisa menggemparkan tidak hanya Indonesia, bahkan seluruh dunia. Digemparkan, dibuat takut, dibuat panik oleh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil ini. Ini merupakan bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini tampaklah, terbuktilah apa yang dikatakan Al-Qur'an, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Kita manusia, maka Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Kenapa tidak Allah Subhanahu wa taala turunkan
virus corona. Allah utus virus corona ke bumi, kita manusia panik. Kita manusia takut kembali mencari Allah Subhanahu wa taala, maka tampaklah kita lemah. Oleh karena itu maka kita sadar kita tidak boleh menyombongkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, enggan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita, kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu menyombongkan, membanggakan diri kita kepada orang lain. Akal kita yang sempurna, fisik kita yang sempurna, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sadar, kita manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lemah. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala kita bukan apa-apa. Kita sangat membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus virus COVID-19 ataupun corona dan mendatangkan ketentuan-ketentuan yang lainnya? Ayat selanjutnya mengatakan, "Lita'lamu annallaha 'ala kulli syai'in qadir." Agar kita manusia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala kuasa menurunkan hujan ke bumi. Allah Subhanahu wa taala kuasa memberikan kita makan, memberikan kita minum. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa menggerakkan, membolak-balikkan hati kita. Dan Allah Subhanahu wa taala lah yang kuasa mendatangkan, mengirim COVID-19 ataupun corona, dan kuasa menghilangkan virus tersebut dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan ayat selanjutnya mengatakan, wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruhnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menadahkan tangan ke langit berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi, dihindari dari berbagai